hadir didoakan mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Didoakan pula mudah-mudahan di awal tahun 1432 lembaran-lembarannya kita isi dengan taqarrub dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir tahun Masehi ini tinggal beberapa hari juga kita bagaimana untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis kita namanya Majelis Alim. Dari iman dari nama al-iman itu sangat menarik. Karena iman itu ada harganya. Dan kalau kita mengetahui harga iman, subhanallah, akan lebih mantap dan mendalam sekali. Berapa harga iman? Mungkin ini sebagai mukadimah. Harga iman yang Allah berikan kepada kita, yang sekarang berada dalam hati kita, bahkan kita bisa mengadakan majelis taklim seperti ini. Maka kita terima kasih kepada Pak Faisal yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mudzakarah thalabul ilmi. Berapa harga iman yang Allah berikan kepada kita? Ternyata harganya adalah diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban wa la bisadadi. Orang kafir mati dalam keadaan kafir, seandainya dia punya emas sepenuh bumi, untuk menebus dirinya agar dia selamat dari siksa Allah, falan yuqbala, maka tidak diterima. Inilah harga iman yang Allah berikan kepada kita. Jadi harga iman sangat mahal sekali. Kalau ada orang punya emas sepenuh bumi, antum punya berapa gram gitu? Satu sih. Masya Allah. Yang paling bahagia itu ibu-ibu yang punya suami dari Jawa. Subhanallah ya. Kira-kira punya emas berapa ya? Subhanallah ya. Ada yang 60 ya, Masya Allah. Hari ini kita sudah mengetahui harga iman. Jadi harga iman adalah kalau ada orang punya emas sepenuh. Maka menarik sekali bagi kita majelis taklim kita. Majelis taklim apa tadi? Al-iman. Al-iman, Masya Allah. Karena itu kehadiran kita pada saat ini yang mendorong adalah iman kita. Dan saat ini mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita punya dosa apa tidak? Yang punya saja menjawab, yang tidak punya tolong yang menjawab. Bapak Ibu, kira-kira kita punya dosa apa tidak? Kami tidak punya. Tak punya punya. Saya punya juga, subhanallah. Dan kita hadir ini diampuni oleh Allah. Hadir ini sekarang diampuni oleh Allah Subhanahu. Innama tunziru
man ittaba'al dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Terusnya bagaimana? Fabashshirhu bimaghfirah. Berikan kabar gembira. Orang yang mendengarkan peringatan-peringatan itu diampuni semua dosa-dosa. Apalagi yang dibaca hari ini tadi, subhanallah. Ini lebih dari refleksi akhir tahun, muhasabah di akhir tahun. Ini tadi, kalau seandainya ini aja yang diuraikan, saya rasa sudah pas. Juga boleh diterangkan dalam surat Al-Haqqah untuk muhasabah. Ini juga bisa untuk muhasabah. Muhasabah apa yang kita lakukan selama setahun, kira-kira banyak mana antara amal soleh dengan amal yang tidak baik. Ikhwanuna billah, dengan adanya muhasabah kita mengambil dari firman Allah, fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Orang yang mendapatkan buku rapotnya dengan tangan kanan itu nanti akan mendapatkan hisab hanya formalitas saja. Formalitas. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana dihisab dengan hisab yang ringan?" Hisab yang ringan itu hanya formalitas, sebab orang yang dihisab oleh Allah itu uzib, disiksa. Man husiba uzib. Orang yang dihisab satu persatu, maaf ya, kalau ada berita di televisi, ada orang kemudian dipanggil polisi, kok sakit, itu bukan pura-pura, bukan pura-pura, betul-betul sakit. Hari ini sehat, terus ditangkap polisi, besok dipanggil, terus sakit, itu bukan pura-pura. Mungkin kita memandang, oh kemarin masih sehat kok. Mengapa? Karena orang yang ditanya satu persatu itu uzib, disiksa. Uzib, disiksa. Oleh karena itu, orang yang hisaban yasir itu hanya formalitas saja. Dilihat, oh ini siapa ini? Oh ini namanya Fauzi. Oh ini, subhanallah, udah cepat. Kamu masuk surga kan? Subhanallah, amin, subhanallah. Itu yang kita mau. Sebab kalau ditanya, dan orang kaya mudah-mudahan banyak yang masuk surga, amin ya. Orang miskin banyak yang masuk surga. Cuma bedanya antara orang kaya dengan orang miskin 500 tahun. Jadi orang kaya masuk surga, orang miskin masuk surga, bedanya hanya 500 tahun. Kalau begitu, maaf ini pertanyaan saya, senang mana kita menjadi orang kaya masuk surga dengan orang miskin masuk surga? Nah, kira-kira masuk surga. Jadi bedanya kalau orang kaya ketinggalan dengan orang miskin itu 500 tahun. Jadi sudah menikmati 500 tahun di surga, orang kaya masih ditanya, dari mana kamu dapat harta ini? Ditanya semua, ditanya. Baik, kalau begitu enak mana kira-kira? Kaya atau yang miskin? Enggak ada yang jawab. Yang paling kita kaya cepat masuk surga. Subhanallah. Betul nggak? Jadi ini ceritanya sahabat Thauban bersama-sama dengan Rasulullah SAW ziarah ke Kuba, ke Baqi. Ziarah ke Baqi. Ini alhamdulillah saya ketemu dengan Fahmi di Madinah. Ziarah ke Baqi, terus pulang Nabi. Beliau merasa sakit, agak panas, demam. Tapi diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, pilih satu di antara dua. Satu di antara dua. Yang pertama, aku berikan kunci dunia. Aku berikan untuk orang yang paling kaya raya, orang paling bahagia di dunia. Itu pilihan pertama.